Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Umi Asyaf. Saya ucapkan banyak terima kasih ya untuk yang sudah klik video ini, atau mungkin tidak sengaja mengklik video ini, atau mungkin tidak sengaja juga muncul di beranda YouTube Anda. Ditonton videonya sampai selesai ya. Dan di video saya kali ini, saya akan berbagi rutinitas saya di rumah. Jadi video ini saya record atau saya ambil di pagi hari. Jadi pagi hari ini saya belanja tipis-tipis. Saya beli tahu itu harga 15.000. Ini saya beli satu papan tempe, saya beli mie, dan saya beli 1 kilogram wortel. Dan untuk yang di kantong plastik warna putih ini belanjaan suami saya. Jadi itu semalam pas pulang kerja, suami saya itu mampir di Alfamart. Biasanya dia kalau beli sesuatu itu dia nelpon dulu, dia mau nanya kira-kira saya itu mau nitip apa gitu. Jadi inilah yang dibeli, ada Royco, minyak goreng, ya kebutuhan wanita, dan minyak angin untuk anak saya ya, Asyaf. Dan ini karena Royco saya ini udah lama banget nggak ada di dapur ya, karena itu setiap saya mau belanja itu lupa, tiap mau beli lupa, udah diingat-ingat lupa. Dicatat pun kadang Royco ini nggak saya sempat catat, karena Royco ini sih nggak selalu saya gunain ya. Ketika masak itu saya mungkin di masakan tertentu itu saya pakai bumbu penyedap gitu, tapi kalau hanya ya masakan yang biasa-biasa gitu atau lauk itu jarang ya saya gunain bumbu penyedap. Tapi minimal kalau lagi mau dibutuhin itu Royco-nya ada gitu. Jadi ini kurang lebih udah 2 bulanan ya. Jadi ini baru sempat ada Royco di dapur saya gitu. Jadi di rak bumbu ini sebenarnya ada 4 toples kecil-kecil. Nah ini mereka nih sebenarnya berempat tapi udah 2 bulan mereka bertiga doang tuh. Hanya ada kunyit bubuk, merica, dan masako sapi. Nah ini mereka udah lengkap 4. Kalau yang di atas tuh memang hanya ada 3 ya, karena kalau mau ditaruh 4 pun juga nggak muat. Jadi inilah belanjaan saya tipis-tipis ya. Jadi protein saya itu masih ada sisa stok ikan ayam di kulkas, tapi saya lagi pengen ganti proteinnya tahu sama tempe. Dan sembari saya bongkar barang belanjaan saya, sebenarnya saya itu lagi masak bubur untuk anak saya. Jadi ini apa namanya ya, panci atau apa ya, tempat saya bikin bubur ini tuh udah lama banget ya. Jadi itu saya kan pernah bilang ya di video-video saya sebelumnya bahwa saya punya kisah tersendiri kalau kita sih di kampung bilangnya belangan ya. Pernah dengar nggak belangan? Kalau di kampung saya bilangnya belangan ya. Mungkin itu apa namanya ya. Dan kalau misalnya saya salah dalam penyebutan itu bisa dibenerin ya. Tolong di komen di kolom komentar. Jadi ini ya saya mau buka Oreo dulu. Saya pinginnya makan setelah bikin video, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya makan, mari makan. Jadi ini suami aku yang beli semalam. Jadi pas di Alfamart tuh aku nggak nitip beli Oreo ya, cuman mungkin dia tahu Oreo ini salah satu snack favorit saya. Saya merasa kalau makan Oreo itu mengingat masa kecil ya. Mungkin di sini ada nggak ibu-ibu yang kelahiran tahun 90-an? Ayo komen di bawah. Dan semalam itu sebenarnya saya bikin kue khas Gorontalo ya. Mana di sini ada orang Gorontalo yang nonton nggak? Halo. Jadi saya bikin kue apang colo ya. Jadi ini adonannya tepung terigu, air ya, pakai ragi. Ini saya tambahin kelapa, dan ini gula merah yang dilelehkan. Jadi itu bikin kue ini nggak terlalu sulit ya, lumayan mudah. Dan ini saya balik lagi lihat bubur anak saya. Ini sepertinya udah mau kering ya. Nanti takut gosong kalau saya pergi ke tempat lain. Jadi sembari saya bongkar barang belanjaan, saya itu masak bubur untuk anak saya. Dan ini saya iris tempe. Jadi tempe ini rencananya saya mau goreng aja. Terus apa namanya ya? Kalau disambelin gimana ya ngomongnya ya? Di tempe garo rica mungkin ya. Gitu. Jadi saya hanya pakai bawang merah, bawang putih, cabai, tomat ya gitu-gitulah, bumbu-bumbunya standar ya. Jadi untuk yang tempat saya bikin bubur itu apa namanya ya? Kalau di kampung sih bilangnya, di kampung saya ya bilangnya itu belangan ya. Saya nggak tahu ya apa itu namanya kalau bahasa Indonesia ya, panci atau apa ya. Nah jadi panci itu
punya kisah tersendiri ya untuk saya, karena itu peninggalan almarhumah ibunda saya. Jadi kami itu, singkat cerita ya, keluarga saya itu 3 bersaudara, yang tua, yang kedua itu laki-laki, dan saya anak yang paling bungsu, anak terakhir. Jadi kakak pertama saya itu kelahiran tahun 83 ya. Jadi intinya kakak pertama saya itu kelahiran 83, kakak kedua saya itu kelahiran 85, dan saya kelahiran tahun 91. Dan itu hanya khusus digunakan untuk merebus air. Jadi itu ketika almarhumah ibunda saya itu meninggal, saya ambil, kemanapun saya pergi itu saya bawa. Jadi untuk panci yang itu kurang lebih udah 30 tahun lebih ya usianya, makanya itu udah penyok-penyok kiri kanan, bawahnya itu udah penyok. Sisi luarnya itu emang masih bersih ya kelihatannya, tapi ada sisi-sisi yang dimana udah nggak bisa dibersihkan gitu. Jadi ketika saya mau kemanapun itu, saya mau waktu saya nikah ya, saya ambil di rumah orang tua saya, terus saya bawa ke kontrakan saya. Jadi saya sembari gunain panci itu, saya bernostalgia ya, saya mengenal, oh ini ya tempat almarhumah ibunda saya itu bikin buat ngerebus air gitu. Jadi sampai saat ini masih saya gunakan gitu. Tapi untuk dicuci luarnya itu biar mengkilat banget tuh udah nggak bisa ya, karena udah lumayan lama gitu. Dan ini bumbu-bumbunya udah saya sediain ya, hanya ada cabai merah, jadi tuh saya pakai cabai merah besar, cabai rawitnya itu hanya dikit, tomat hanya 1 butir. Tidak berani pakai banyak. Sebenarnya saya tuh pencinta tomat ya, karena berhubung suami saya itu kalau makan pingin ada sambal yang banyak, tapi berhubung tomat mahal, terpaksa 1 butir aja. Kok 1 butir ya, selalu 1 butir, telur kali ya, 1 buah aja ya. Jadi ini bawangnya saya goreng dulu ya. Di sini saya sering bilang ya, saya bukan mau berbagi tips resep masakan. Saya yakin yang nonton di rumah, ibu-ibu semuanya itu pada jago masak semuanya, bener kan? Saya ini hanya mau sharing ya rutinitas saya di rumah. Ada nggak seperti saya itu, saya pikir tombol recordnya udah ketekan gitu, udah saya pencet, ternyata enggak. Akhirnya pas saya masukin bawangnya itu enggak ke record. Ada enggak? Udah, oh ini udah harap-harap udah tombolnya udah dipencet, ternyata belum. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi ini tinggal dimasukin aja. Ketika udah ya lumayan harum itu saya masukin tomatnya, dan setelah itu dimasukkan tempenya. Jadi saya mau bahas juga di sini mengenai background video untuk konten YouTube ya. Jadi kan di video saya yang barusan saya upload itu 2 hari yang lalu, saya nggak pakai musik ya atau instrumen gitu, karena saya takut kena hak cipta ya, atau nanti kena copyright. Dan ternyata setelah saya cari informasi di berbagai sumber, entah itu googling ya di browser, ataupun saya cari informasi di YouTube, yang banyak channel-channel YouTube yang membahas tentang musik ya yang digunakan, ternyata ada musik yang bisa digunakan yang sudah disediain oleh YouTube ya. Jadi kita itu tinggal download aja dan kita gunakan. Katanya insya Allah aman ya. Jadi sebenarnya saya juga gunain background ini harap-harap cemas ya. Takut udah capek-capek kita bikin video, kita edit, terus ntar kena hak cipta atau copyright ya, sayang ya. Jadi ini untuk bumbunya ya, saya hanya masukin garam, micin, dan gula. Jadi kalau untuk masakan-masakan saya seperti ini, saya itu jarang pakai bumbu penyedap ya. Mungkin kalau saya goreng ayam untuk bikin seperti bumbu fried chicken gitu, atau bumbu Kentucky kayak gitu ya, itu saya pakai penyedap gitu. Atau saya goreng pisang, itu saya bumbuin dikit. Tapi kalau untuk masak-masak ini saya lumayan nggak sering ya saya pakai Royco. Makanya itu setiap saya mau beli lupa ya, harap maklum ya ibu-ibu, mungkin saya banyak pikiran. Jadi tinggal tunggu matang aja. Oh iya, sebelum lanjut ke video yang selanjutnya, saya mau sapa-sapa dulu yang lagi nonton, yang masih setia nonton. Hai, apa kabar? Gimana keadaannya hari ini? Sehat ya? Semoga apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan
dan apa yang direncanakan bisa segera terwujud. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Terima kasih ya. Itu komennya saya baca ya. Dan saya lagi berusaha untuk bisa berkunjung ya ke channel teman-teman. Dan yang mungkin baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat menonton video-video saya. Semoga video yang saya bagikan ada manfaatnya. Dan kalaupun ada yang kurang, itu gak apa-apa, bisa di komen di kolom komentar. Itu menjadikan saran dan kritik untuk membangun video saya, agar saya bisa posting video yang lebih baik ke depannya. Dan tentunya tak lupa juga saya sering mengucapkan ya, terima kasih banyak ya yang sudah subscribe, karena subscribe itu gratis loh. Yang sudah subscribe, terima kasih atas keikhlasannya untuk menekan tombol merahnya dan memadamkan tombol merahnya. Semoga yang subscribe dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dibanyakan rezekinya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ngomong-ngomong, ini ada sayur dari semalam. Ini sayur pakis yang saya santen ya, tapi itu hanya setengah butir kelapa. Nah, jadi sayang ya kalau nggak dimakan ya. Jadi ini saya panasin aja, dan wajan penggorengannya ini saya nggak cuci. Ya nggak apa-apa lah ya, biar ada pedis-pedisnya gitu. Maksud saya pedas-pedasnya gitu. Jadi ini hari ini saya nggak masak nasi di rice cooker. Jadi kalau tadi sempat teman-teman perhatikan atau bunda-bunda di rumah perhatikan, itu di samping bubur tuh saya masak nasi ya di dandang, masak manual. Jadi saya nggak masak nasi di rice cooker. Jadi ini menu saya hari ini. Makanya saya nggak masak ikan, karena ini ikan dari kemarin, sisa semalam. Sayang kalau nggak dimakan ya. Itu ikan Malalugis ya kalau di daerah saya. Itu saya bakar, bukan bakar sih, saya panggangnya di teflon. Dan untuk tempe dan sayurnya, sayur pakis dari semalam. Dan ini saya mau makan kue apang colo yang khas Gorontalo. Nah, ini saya punya mangkok, ini udah lama ya. Ini udah lama banget intinya. Ini hadiah kecap ya, kecap sedap. Jadi ini dikasih sama tante saya. Jadi ini biasanya saya bikin, ini mangkoknya tebal ya. Mungkin kalau kita bilangnya ini seperti piring batu ya. Dan ini wadahnya, tempatnya ini gimana ya saya mau bilang ya. Intinya keras gitu ya, seperti kalau kita bilangnya ini jenisnya piring batu gitu. Gimana ya? Aduh, bingung saya ini menginformasikannya. Intinya itulah ya. Jadi ini baskomnya ini cantik ya, luar dalam warna putih, tapi di luar ada merek kecap sedap. Ya udah, nggak apa-apa ya, yang penting fungsinya. Nah, ini saya pakai gula merah. Saya tuh sebenarnya udah lapar banget, cuman suami saya tuh lagi tidur karena semalam dia tuh pulang jam 2-an kalau nggak salah, apa jam 3 ya. Jadi dari tempat kerja pulang udah larut banget. Jadi dia nih saat ini kan masih pagi ya, dia masih tidur karena sedikit lagi jam 2 dia udah mau berangkat kerja. Jadi saya kalau makan tuh makan atau sarapan pagi mending tunggu dia aja biar kita bisa makan bareng. Jadi saya taruh di meja, saya ambil air di piring biar itu semut-semut gak pada naik. Oh iya, terima kasih ya yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. See you next video. Bye bye.